Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nur Fatmah Khumairo yang insya Allah akan membahas mengenai materi konsep pembelajaran e-learning dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Baik, untuk rumusan masalah di sini, yang pertama kita membahas apa itu teknologi informatika dalam pembelajaran. Yang kedua, apa saja hakikat teknologi informatika. Yang ketiga, bagaimana konsep pembelajaran dalam teknologi informatika. Dan yang keempat, apa saja faktor pendukung teknologi informatika. Kemudian, dalam menjelaskan dan menerapkan konsep pembelajaran electronic learning, itu ada 3 dari pengertiannya, hakikatnya, dan konsep pembelajaran. Pengertian dari teknologi informatika dalam pembelajaran itu adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Itu pengertian dari teknologi informatika. Kemudian hakikatnya istilah umumnya itu mencakup seluruh perangkat teknologi yang bisa digunakan sebagai alat mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Sedangkan konsepnya di sini ada 3, yaitu persiapan, pembelajaran, dan evaluasi. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Alindini Mutiah yang akan menjelaskan tentang faktor pendukung pembelajaran berbasis teknologi informatika. Nah, adapun faktor pendukung dalam pembelajaran berbasis teknologi informatika, yang pertama yaitu adanya faktor lingkungan. Yang kedua yaitu adanya siswa atau peserta didik. Yang ketiga adanya guru atau pendidik. Dan yang keempat adanya faktor teknologi. Jadi, penerapan internet di lingkungan sekolah ini sangatlah berkaitan dengan institusi. Apa sih yang dimaksud dengan institusi? Institusi menurut KBBI adalah lembaga atau perantara. Jadi, peranan institusi sangat menentukan terselenggaranya pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam lingkungan sekolah. Adapun yang kedua yaitu masyarakat. Jadi, dalam penerapan internet di lingkungan sekolah ini sangatlah dibutuhkannya perhatian dari lingkungan keluarga siswa. Karena dari lingkungan keluargalah diharapkan muncul dukungan yang mampu memberikan dorongan untuk memotivasi siswa dalam memanfaatkan internet untuk keperluan pendidikan. Adapun yang ketiga yaitu guru. Jadi, pemanfaatan internet di sekolah itu justru banyak sekali yang datang dari guru-guru yang memiliki kesadaran lebih awal tentang potensi internet guna menjunjung proses pembelajaran. Nah, adapun yang keempat yaitu siswa. Jadi, pemahaman tentang audiens bisa didapat melalui analisis dengan menggunakan data demografi maupun psikografi. Antara lain dengan menguji perbedaan-perbedaan karakteristik, sikap, dan perilaku audiens. Jadi, guna pemilihan atau pengelompokan dalam pembelajaran diperlukan untuk bisa membuat suatu pendekatan atau strategi kedayagunaan internet lebih tepat sasaran. Mengingat bahwa sasaran didik tersegmen dalam kelompok sekolah-sekolah yang berbeda. Adapun yang kelima yaitu teknologi. Jadi, untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran dengan dukungan internet, maka faktor teknologi merupakan suatu hal yang juga mutlak harus tersedia dan harus memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, baik yang berkaitan dengan peralatan, infrastruktur, pengoperasian, dan perawatannya. Adapun yang B yaitu pendekatan saintifik dan pembelajaran. Jadi, pengertian tentang pendekatan saintifik menurut materi Diklat Guru Implementasi Kurikulum 2013 yang diunduh dari www.puskurbuk.net, pendekatan saintifik atau ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atau fenomena atau gejala yang memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Adapun pendapat lain menurut M. Lazim 2013, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum atau prinsip melalui
Tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Jadi bisa kita pahami atau dapat kita simpulkan dari dua pengertian tersebut bahwa pendekatan saintifik atau ilmiah adalah suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah sehingga mampu mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Adapun cara penerapan pendekatan saintifik yang kita bisa sebut dengan 5M. Apa sih 5M itu? Yang pertama yaitu mengamati. Jadi metode mengamati ini sangatlah mudah pelaksanaannya dan peserta didik senang dan merasa tertantang. Adapun M yang kedua yaitu menanya. Jadi dapat membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik atau mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. Adapun yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau mengeksplorasi. Jadi, si siswa didik tersebut diajak untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak dari berbagai sumber pengetahuan. Adapun M yang keempat yaitu menalar adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Nah, adapun M yang kelima yaitu M yang terakhir adalah mengkomunikasikannya. Jadi, si peserta didik tersebut akan dilatih berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Baik, terima kasih. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.